Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk kita bisa bertemu pun melalui Zoom ya. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa yang mau memimpin doa? Siapa yang mau? Jari, ayo. Memimpin doanya begini, masih ingat nggak? Islamic Seed. Wahidun 1. Dua. Salasatun 3. Arbaatun 4. Praying. Let's start. Tunggal kali 3. Begitu. Yuk, siapa yang berani? Yuk, berani yuk. Udah kelas 3. Yuk, siapa yang berani? Mas Farik, mau Mas Farik? Yuk, pimpin ya. Yang lainnya memperhatikan Mas Farik. Yuk, silakan Mas Farik. Islamic gitu, Mas. 1, 2, 3, Arbaatun 4. Playing. Let's start. Tunggal kali 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Catat ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni warzuqni rahmah. Amin ya rabbal alamin. Oke, terima kasih ya Mas Farik. Anak-anak, sekarang kita mau murojaah dulu, mengingat-ingat hafalan surat Asy-Syams ya. Yuk, kalau belum hafal boleh lihat sini dulu. Bersama-sama mulai dari bismillah, basmalah ya. Yuk, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha. Wal qamari idza talaha.
hari jazallaha wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha Dapat namun fitowa izim ba'asa Faqala lahum Rasulullah Kazzabu Shadaqallahul Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum dimulai, Bu Ranom absen dulu ya. Mas Hanif ada? Mas Hanif ada ya. Mas Afan ada? Kalau ada bilang ada gitu ya. Mas Afrian? Ada. Dan mana ya Mas Afrian ya? Ada ya, videonya Mas Afrian bisa dinyalakan ya. Mas Dewa tidak ada. Mas Amar Ada, Bu. oke. Mas Andre ada. Mbak Bunga ada. Mbak Kamelia tidak ada. Mbak Kiara oke. Mas Iyong oke. Mbak Elvira Ada. oke. Mas Fadil oke. Ada ya Mas Fadil ya. Mbak Ella izin nggak bisa ikut. Mas Garin Ya. oke. Mbak Siva oke. Pakai baju pink. Mbak Bilkis Mbak Bilkis ada nggak ya? Ada ya Mbak Bilkis. Ini ada ini Mbak Bilkis. Kita dengar suara Beranum nggak Mbak Bilkis? Ada ya. Mas Aldo. Mas Aldo. Mana ya? Oh ini nggak kelihatan videonya Mas Aldo. Mas Keanu. Ada, Bu. Mas Keanu ada. Mas Hanif baru aja gabung ya. Terus Mbak Kinara. Mbak Kinara. Tidak? Nggak ada ya. Terus Mas Farik ada. Mbak Mutiah. Mutiah. Tidak ada. Mas Aga. Mas Aga. Ada, Bu. Oke. Mbak Nabila. Mbak Nabila. Ada, Bu. Ada. Oh iya. Mbak Kanaya. Mbak Kanaya tidak ada. Terus Mbak Naila tidak ada. Mas Karim tidak ada juga. Mbak Nasya. Halo Mbak Nasya. Oke, Mbak Rahma. Rahma tidak ada. Ya. Ada 20 anak ya. Ya, silakan boleh. Nah, sekarang anak-anak silakan membuka buku tema 3, evaluasi 3 ya.
Nah, Ranum cari halamannya. Halaman 115. 15. Ya, 115. Sudah, alat tulisnya sudah disiapkan. Nah, ini sebelum Bu Ranum mulai, sambil nunggu yang ke belakang tadi ya. Bu Ranum sampaikan dulu peraturannya ya. Kalau nanti Bu Ranum share screen, anak-anak tidak usah ikut share screen ya. Tidak usah ikut mencoret-coret halamannya Bu Ranum. Nanti jadi apa? Nggak jelas tulisannya ya. Terutama yang pakai HP itu biasanya nggak usah menyentuh layarnya ya. Itu. Terus nanti kalau misalnya Bu Ranum menunjuk satu orang untuk menjawab, maka yang lain jangan menjawab dulu. Nanti semuanya dapat giliran kok ya. Ya, kalau Bu Ranum menunjuk satu orang, yang lainnya diam dulu, gantian ya. Tadi siapa yang ke belakang udah kembali belum ya? Bravo. Oh ya, Kamar. rumah kamar ya. Kita mulai ya anak-anak ya. GPKN. Tulislah hak dan kewajiban anak di rumah sesuai tabel berikut. Ya, kita isi dulu yang hak anak di rumah. Coba Mas Hanif. Nah, Mas Hanif satu sebutkan yuk hak anak di rumah. Mas Hanif. Halo, halo. Bisa mendengar suara Bu Ranum? Belum siap? Coba Mas Afan ya. Yuk, Mas Afan. Apa yang kalian dapatkan di rumah? Yuk anak-anak yang lain, yuk. Kalau ada anak hak anak itu hak adalah yang kalian dapatkan di rumah dari orang tua. Apa yang kalian dapatkan dari orang tua di rumah? Kasih sayang. Kasih sayang, betul. Ya, silakan yang belum menjawab silakan menulis jawabannya ya. Yang sudah tinggal mengoreksi kalau salah diganti. Mendapat kasih sayang. Mendapat kasih sayang dari orang tua. Betul. Yuk, sudah ya. Ini tulisannya Bu Ranum jadi agak apa nabrak-nabrak, nggak apa-apa. Mendapat makanan. Mendapat makanan, boleh. Mendapat makanan. Makanan yang seperti apa? Makanan yang bergizi, ya. Setiap hari kalian mendapatkan makanan yang bergizi dari orang tua. Itu hak kalian. Diberi tempat tinggal yang layak. Kenapa? Diberi tempat tinggal yang layak. Oh iya, betul. Mendapat tempat tinggal yang layak. Layak itu yang enak, yang pantas, yang nyaman gitu ya, namanya layak. Yuk, sekarang berarti tunjuk lagi ya. Sekarang coba Mas Afrian. Mas Afrian, apalagi? Yang dipakai Mas Afrian setiap hari itu juga dari orang tua ya. Apa ya yang dipakai setiap hari? Yang dipakai di badan kita itu juga dari orang tua kan? Apa? Yang kita pakai setiap hari untuk menutupi tubuh kita itu kan juga dari orang tua kan? Apa anak-anak mendapat apa? Anak-anak yang lain bisa membantu? Mendapat baju. Ya, baju atau pakaian. Pakaian atau baju juga boleh.
sama saja. Ya. Terus sekarang Mas Amar, satu lagi apa? Hak anak di rumah Mas Amar. Mas Amar. Dapat bermain. Mendapat bermain. Oh, nih kesempatan gimana? Kesempatan bermain. Tuh, kalian boleh bermain ya untuk mendapatkan hiburan. Boleh dengan bermain bersama teman atau menonton televisi itu juga boleh, tapi harus ingat waktunya ya, harus bisa membagi waktu. Selain ini juga masih ada anak-anak mendapat perlindungan, kemudian kesehatannya juga diperhatikan oleh orang tua, itu juga boleh. Oke, sudah? Selesai menulisnya hak anak di rumah. Kalau sudah, kita lanjutkan sekarang yang kewajiban anak di rumah ya. Mbak Bunga, coba Mbak Bunga. Apa yang kita harus lakukan di rumah Mbak Bunga? Belajar, boleh. Sebagai pelajar, kita juga harus belajar di rumah, di sekolah, tetap harus belajar. Ya, boleh. Terus sekarang Mbak Kiara. Apalagi Mbak Kiara? Apa? Menghormati orang tua. Oh iya, betul. Menghormati orang tua. Sekarang Mas Iyong, coba apalagi? Selain menghormati orang tua, kita juga harus apa terhadap orang tua? Pekerjaannya di rumah banyak, repot. Membantu orang tua. Ya, betul. Membantu orang tua. Ya, kita bantu yang kita mampu ya. Bantu sedikit-sedikit, tidak apa-apa, tapi terus. Oke, sekarang Mbak Elvira, coba apalagi ya? Apalagi? Kalau di rumah kan ada peraturan ya, biasanya tidak boleh tidur terlalu malam, tidak boleh bermain sampai tidak boleh main sampai malam misalnya. Nah, kita harus apa? Ya, mematuhi aturan di rumah. Nah, ini juga kewajiban kita. Ya, aturannya apa yang ada di rumah kita harus mematuhi. Oke, sekarang Mas Fadil, apalagi ya? Satu lagi Mas Fadil, apa? Apa yuk? Anak-anak yang lain bisa membantu? Bisa menonton TV malam-malam. Bisa apa? Tidak menonton TV malam-malam. Tidak nonton TV malam-malam, itu masuk ke sini, ke aturan di rumah tadi, ya. Apalagi yang lain? Kalau misalnya orang tua memberi nasihat pada kita, Ibadah. oh iya ya boleh, beribadah boleh. Ya. Ibadah ini berarti sholat ya, misalnya ya, sholat wajib 5 waktu dalam sehari boleh, namanya sholat fardu. Ini boleh. Atau yang lain misalnya mematuhi nasihat orang tua, itu juga kewajiban kita sebagai anak ya. Mematuhi nasihat orang tua. Ada kesulitan anak-anak, ada masalah tidak ya? Masih bisa dengar suara Bu Ranum kan? Betul. Tambah aja mematuhi tulis.
Sudah selesai belum bagian yang A, anak-anak? Iki urung kesempatan bermain. Sudah, bisa kita lanjutkan ya. Sekarang yang B. Istilah titik-titik berikut dengan jawaban yang benar. Sekarang gilirannya Mas Garin. Coba ya Mas Garin. Nomor 1. Setiap orang memiliki hak dan kewajiban. Betul, oke. Nomor 2. Mbak Hasifa. Dijawab. Melestarikan tumbuhan merupakan kewajiban siapa? Kita semua. Kita semua, boleh. Ada jawaban lain? Kita semua atau manusia, ya, atau semua orang, boleh. Tulis Masyarakat. masyarakat, boleh, ya. Oke, nggak apa-apa. Kemudian nomor 3, Mbak Bilkis. Ayah memiliki kewajiban untuk Mencari nafkah. betul, mencari nafkah. Nomor 4, Mas Aldo. Berkata sopan merupakan kewajiban anak terhadap siapa? Orang tua. Betul, orang tua. Orang tua. Ya, ayah dan ibu. Nomor Nomor 5, Mas Keanu. Mendapatkan pakaian dan tempat tinggal yang layak adalah titik-titik seorang anak. Apa tadi, Mas? Hak. Ya, betul. hak Hak. orang anak. Ya, betul. Hak seorang anak. Tulisannya agak ketumpuk. Ini hak ya, tulisannya ya agak ketumpuk dengan tulisan ini. Sudah, yang B anak-anak. Kita lanjutkan yang C. Pilihlah jawaban yang paling tepat. Sekarang gilirannya Mas Farik ya. Nomor 1. Mendapatkan perlindungan adalah titik-titik anak. Hak anak. Ya, betul. Hak anak. Silakan disilang ya, yang A. Nomor 2, Mas Aga. Merapikan tempat tidur merupakan contoh kewajiban, betul. Nomor 3, Mbak Nafisa. Kewajiban kakak terhadap adik di rumah adalah menjaganya, betul. Kemudian Mbak Nasya. Kewajiban kita terhadap orang tua adalah menghormatinya. Oke, betul. Ada yang belum beranum tunjuk? Siapa yang belum? Sudah semua? Kalau sudah balik lagi dari Mas Hanif lagi. Ya, Mas Hanif. Anak berhak mendapatkan pendidikan dari orang tua secara layak, betul. C. Sudah halaman ini silakan dibalik ya, halaman selanjutnya. Bentar, Buranum cari dulu halamannya. Yang D dan E tidak usah kalian tulis, tidak apa-apa ya anak-anak ya. Ini kita bahas saja. Yang D nomor 1, apa kewajiban seorang ayah terhadap keluarga? Apa anak-anak? Mencari nafkah, betul. Ya. Mengapa hak dan kewajiban harus berjalan seimbang? Mengapa? Apa hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang? Ya, agar adil ya, agar adil, tidak kemudian tidak mau melakukan kewajiban, maunya hak terus ya tidak boleh ya. Jadi harus dilaksanakan secara seimbang. Coba perhatikan gambar ini anak-anak. Menurutmu apakah perilaku yang dilakukan anak pada gambar ini
mencerminkan kewajiban terhadap tumbuhan. Ini sedang apa sih ini? Sedang apa ini? Sedang apa ya? Anak ini sedang apa? Pegang tongkat, terus tanamannya diapakan ini? Dipukul ya, dipukul sampai rusak begini, sampai tercabut begini. Nah, ini bukan perilaku yang baik. Ini tidak mencerminkan kewajiban terhadap tumbuhan. Harusnya kalau terhadap tumbuhan kita apa? Kewajiban kita terhadap tumbuhan apa, anak-anak? Halo, halo. Apa kewajiban kita terhadap tumbuhan? Menyayangi tumbuhan. Menyayangi tumbuhan, betul. Caranya bagaimana? Yuk anak-anak. Menyiram, memupuk, mencabuti rumput di sekitar tumbuhan gitu ya, boleh. Oke, sekarang kita ke muatan bahasa Indonesia ya. Lengkapilah diagram berikut. Ini yang namanya diagram, bentuknya seperti ini anak-anak ya. Pengertian, ini pengertian dari wawancara. Coba ya Mas Afan. Anak-anak bisa menjawab ini sambil membuka halaman 94. Mas Afan juga buka ya, halaman 94. Nah, di situ ada wawancara merupakan apa? Silahkan dibaca, yuk. Wawancara merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menggali informasi dari seorang narasumber secara langsung. Nah, itu ditulis di diagram yang ini. Di sini nulisnya, ya. Berani tuliskan kegiatan. Silahkan mulai menulis ya. Kegiatan yang dilakukan untuk menggali. Menggali itu sama dengan mencari, ya. Menggali sama dengan mencari. Bukan menggali dalam arti yang sebenarnya menggali tanah, itu bukan maksudnya ya. Ini diartikan mencari informasi dari narasumber secara langsung. Narasumber itu orang yang kita tanyai ya anak-anak ya. Seperti kalian kemarin waktu tugas bahasa Indonesia wawancara itu, misalnya menanyai orang tua. Nah, berarti orang tua sebagai narasumber. Nah, Mas Keanu enak sekali bantalnya itu ya, bantalnya biru. Enggak apa-apa, Mas Keanu. Sudah nulis belum, Mas Keanu? Sudah? Oke. Dan anak yang lain ya. Kita lanjutkan. Sekarang Mas Afrian ya. Tahap-tahap wawancara. Ini bisa dilihat di halaman 104. 104. Tahap-tahap wawancara. Di situ ada, anak-anak semuanya buka ya, 104 ya. Ada 7. Ini tidak usah kalian tulis semuanya, terlalu panjang nanti ya. Kalian cukup nulis begini. Tulisnya begini aja. Jawaban, ini ya, ada di halaman
104. Nah, nanti kalau kalian mau menghafalkan, tinggal lihat di halaman 104. Ya. Kalau kalian mau menulis semuanya, nanti boleh 1 sampai 7 kalian tulis semuanya di sini boleh. Ini supaya cepat, di Zoom ini tulis begini dulu. Ya. Oke, sudah anak-anak, kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Ini ya, halaman 117. Kembali ke Mas Afrian ya, tadi belum menjawabkan yang tadi. Nomor 1, perhatikan gambar berikut. Nama kegiatan pada gambar tersebut adalah Wawancara. ya, wawancara. Wawancara. Ya, wawancara. Kemudian nomor 2. Ya, bareng-bareng aja ya ini anak-anak ya. Narasumber saat wawancara harus sesuai dengan Pernyataan. sesuai dengan apa? Pertanyaan. Tema ya, tema atau topik. Ada lagi yang lain jawabannya? Pernyataan. Pernyataan bukan ya, maaf bukan. Kalau ini kalau kita mau mencari misalnya ingin mencari informasi tentang pertanian, maka kita tanya ke Pak Tani. Nah, gitu loh. Jadi temanya harus sesuai. Misalnya mau tanya-tanya informasi tentang pendidikan. Nah, kita bertanyanya ke guru. Nah, seperti itu misalnya. Ya. Jadi harus sesuai dengan tema atau topik wawancaranya apa. Nomor 3. Pertanyaan yang dibuat sebelum wawancara memudahkan kita untuk apa? Belum wawancara kita nulis dulu kan? Nulis pertanyaannya apa? Mempermudah kita untuk menggali informasi, betul. Menggali atau mencari informasi. Sudah, sekarang nomor 4. Oh iya. Kalau misalnya terlalu cepat, anak-anak bilang ya, Bu Ranu tunggu sebentar gitu. Sudah. Nomor 4. Sebelum wawancara, sebaiknya kita membuat janji dengan siapa? Narasumber. Ya, betul. Narasumber. Orang yang mau kita wawancarai. Narasumber. Tulisannya agak tertumpuk ini ya, maaf. Ya. Narasumber ya. Sudah, sekarang nomor 5. Ini adiknya Mbak Nafisa ikut belajar sini. Setelah selesai wawancara, sebaiknya kita mengucapkan apa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sudah anak-anak? Kita lanjutkan yang C ya. Tujuan wawancara adalah apa tujuannya wawancara? Mbak Elvira tidak usah ikut menyilang ya, biar Bu Ranum saja yang menyilang Mbak Elvira. Mendapat informasi. Mendapatkan informasi, ya betul. Nomor 2, wawancara dilakukan sesuai
Jadwal yang disepakati. Ini janjiannya dengan narasumber kapan, gitu ya. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Narasumber pada gambar tersebut ini ya adalah seorang apa? Pedagang, dokter, guru? Pedagang. Ya, pedagang. Pedagangnya pakai caping. Nomor 4. Pertanyaan saat wawancara harus apa? Sesuai topik. Sesuai topik. Tidak usah panjang sekali, lama banget nggak usah. Nggak usah bertele-tele. Bertele-tele itu apa anak-anak tahu nggak? Bertele-tele itu ngomongnya ke sana ke sini, wah nggak karu-karuan, ngomongnya lama banget gitu. Namanya bertele-tele. Nggak usah lama-lama, kalau wawancara itu sudah sesuai topik saja terus selesai. Nomor 5. Orang yang memberikan informasi pada saat wawancara disebut narasumber. Ya. Mas Amar, kalau bisa jaraknya mata dengan buku Mas Amar paling tidak 30 cm ya. Duduknya yang tegak. Ya, kalau kita belajar menulis, membaca, tidak boleh sikapnya sambil tiduran atau matanya terlalu dekat ya. Itu untuk menjaga kesehatan mata kita. Jaraknya paling tidak 30 cm. Duduknya tegak begini ya. Oke. Ini kita lanjutkan halaman selanjutnya. Adik. Bentar. Ya, halaman 118. Kita langsung ke matematika ya. Nomor 1, berilah tanda centang pada jawaban yang tepat dari hasil penjumlahan berikut. 11 tambah 3 sama dengan 14, betul atau tidak? Ya, betul ya, kita centang yang ini. Kalau ini 7 tambah 12 sama dengan 16, betul tidak? Salah, harusnya berapa? 12 tambah 7, itu juga boleh, dibalik boleh. 12 tambah 7, berapa? Berapa? 19. Ini harusnya 19 ya. Ini salah, jadi tidak kita centang, kita biarkan saja. Ya. Sekarang yang nomor 2, tuliskan operasi penjumlahan pada garis bilangan berikut. Kalian lihat tanda lengkungnya ya. Yang pertama, dari angka 1 sampai angka 4, kita hitung loncatnya ada berapa. Yuk hitung yuk. 1 ke 2. Ini 1, 2, 3. Nah, ini berarti 3 ya, bukan 4 loh anak-anak, karena mulainya dari angka 1 loh ini. Ya, berarti ini 3 kali lompat sampai angka 4. Yang ini 3. Paham belum anak-anak? Yang ini paham belum? Halo, paham belum? Berantem ulangi ya. Dari angka 1 sampai angka 4, lompatnya berapa kali? Kita hitung. 1 ke 2, ini 1. 2 ke 3, ini 2. 3 ke 4, ini 3. 1, 2, 3. 3 kali lompat. Ya. Sekarang dari angka 4 ke angka 10, berapa kali lompat? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari angka 4 ke angka 10 ada 6 kali lompatan. Jadi ini 6. Ya. Tulis begini, ini 3, ini 6. Sudah?
Kalau sudah, tinggal kita jumlahkan sekarang anak-anak ya. Tinggal kita jumlahkan. 3 tambah 6 sama dengan 9. Nah, anak-anak harus hati-hati karena ini mulainya bukan dari angka 0 kalau yang ini, tapi dari angka 1. Jadi kita hitung lompatannya, ya. Bukan 4 tambah 5 bukan, tapi 3 tambah 6. Oke. Sudah. Sekarang kita lanjutkan yang B. Bisa ya? Sudah ya? Nomor 1, garis bilangan dimulai dari bilangan 0 dan 1. Harusnya garis bilangan itu dimulai dari 0, dari bilangan 0. Kalau yang di sini tadi, nolnya ini tidak terlihat ya. Ini harusnya di sini ada nolnya, harusnya ini. Di sini harusnya ada 0. Ini nggak kelihatan nolnya. Nomor 2, pada garis bilangan 2 satuan setelah angka 1 adalah angka berapa? Loncat 2 kali setelah 1. 1, 2. Berarti berapa? 3. Setelah angka 1, kita loncat 2 kali. 1, 2. Nah, angka 3. Ya. Perhatikan gambar daun ini. Ujung yang sebelah sini, ujung tangkainya ini berada di angka 1. Kemudian ujung daun yang sebelah sini berada di angka 6. Maka yang daun ada berapa satuan? 6. 6, betulkah 6? Yuk kita hitung loncatannya ya. Dari angka 1 sampai angka 6 dihitung berapa kali loncatnya? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. Ya, berarti ini adalah panjang daun tersebut adalah 5 satuan. 5 ya. Tulisannya agak ketumpuk. 5. Ini 5 loh anak-anak, bukan 6 ya. Jadi hati-hati, tidak cuma kalian lihat yang belakang 6. Oh, ini berarti 6. Oh, enggak. Lihat depannya dulu. Kalau depannya dari 0, betul ya, lihat belakangnya. Tapi kalau depannya angka 1, kita hitung loncatnya ada berapa. Gitu. Ya. Sudah, nomor 3. Kita lanjutkan nomor 4 ya. Pada garis bilangan 5 satuan sebelum angka 9. Ini bisa juga kalian begini hitungnya. 9 dikurangi 5, itu juga bisa. Berapa? Angka berapa? 5 satuan sebelum angka 9. Lihat 9 ini di sini. Terus mundur ke belakang 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai di angka berapa? 5. Ulang lagi ya. Nih, lihat sini. Lihat garis bilangan di nomor 2 itu. Ya. Titiknya di 9. 9 terus mundur ke belakang. 5 kali mundurnya. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sampai di angka 4. Nggih, monggo. 4 ya. Jadi 5 satuan sebelum angka 9 adalah angka 4. Kenapa? Halo. Kenapa Mas Farid? Pusing ke belakang. Ada yang izin ke belakang, silahkan boleh. Nomor 5, pada garis bilangan 4 satuan setelah angka 11. Berarti 11 ditambah 4 berapa? 15. 15. Ya. Oke, sudah ya. Ada yang belum? Udah. Semua random stop yang ini kita ganti halaman.
Bentar. Random cari halamannya. Yuk, sekarang yang C. Perhatikan gambar berikut. Penulisan operasi hitung penjumlahan pada gambar tersebut adalah ini 2 kali loncatan ya. Ini 1, 2. Terus yang ini 1, 2, 3. Berarti yang mana, anak-anak? 2 tambah 5. 2 tambah berapa? 3. 2 tambah 3 ya. Yang ini kan 2. Terus yang 2 sampai 5 ini kan 3. Berarti 2 tambah 3 sama dengan 5 yang B. Nomor 2, panjang sebuah ranting kayu 4 satuan. Panjang ranting kayu berikutnya adalah 9 satuan. Panjang kedua ranting tersebut adalah, tinggal kita jumlahkan ya, 4 tambah 9 berapa? 13 B. Ya. Nomor 3, perhatikan gambar berikut. Panjang A tambah B. Yang A itu panjangnya 5 ya, dari 0 sampai 5. Yang A ini panjangnya 5. Kemudian yang B dari 5 sampai 8. Ini 1, 2, 3. Yang B itu 3. Berarti 5 tambah 3. Berapa? 8. D ya. Nomor 4. 3 satuan setelah angka 3 adalah, kita jumlahkan saja 3 ditambah 3. 6. Ya, B. Nomor 5. Hasil dari 16 tambah 12 pada garis bilangan menunjukkan angka, tinggal dijumlahkan. 16 tambah 12, 28. Ya, betul. Oke. Yang D dan E boleh mengerjakan sendiri nanti kalau mau anak-anak. Kita langsung ke SBDP ya. Halaman 120. Silakan dibuka halaman 120. Nah, ini terakhir ya SBDP. Gambar dekoratif di samping memiliki motif apa? Gambar apa sih ini ya? Hewan. Iya, ini kan gambar gajah ya. Ya, motifnya berarti hewan. Ini hewannya gajah ini. Hewan nanti. Kemudian yang B nomor 1. Gambar dekoratif berfungsi untuk, ada yang tahu? Untuk hiasan. Ya, hiasan atau dekorasi. Nomor 2, keindahan gambar dekorasi terletak pada warna, garis, dan apa? Bentuk motif. Nah, bentuk motif. Gambar dekoratif menekankan pada apa ini? Ini juga sama jawabannya seperti nomor 2. Menekankan pada bentuk motif, sama. Atau motif saja boleh, jawabnya motif saja boleh. Nomor 4, sketsa gambar. Oke. Oke. Sketsa gambar sebaiknya dibuat dengan menggunakan, kalian kalau membuat sketsa, kalau gambar awal itu pakai apa alatnya? Pensil. Oke. Motif hias dekoratif banyak dijumpai pada kain batik, toket, dan kain batik. tenun. Kain tenun. Nah, ya.
Kurang sedikit. Dipotong enggak ini Bu? Kenapa? Dipotong enggak? Ya nanti Mas Amar kan belum selesai. Kurang 5 lagi. Habis ini difoto ya. Yo, nomor 1. Motif dekoratif biasa terdapat pada apa? Tas, buku, kain songket. Kain songket. Ya, betul. Nomor 2, perhatikan gambarnya. Motif gambar tersebut adalah Hewan. hewan. Jelas sekali ini hewan. Nomor 3, berikut alat yang digunakan untuk membuat gambar dekoratif adalah pensil, botol, gunting, buat apa ini? Ya, pensil. Dekorasi biasa disebut dengan Bola. Nah, dekorasi ini disebut ornamen. Kalau pola ini sketsa ya, kalau ini ornamen dekorasi. Nomor 5, motif dekoratif pada kain batik merupakan karya berapa dimensi? 2 dimensi. Dimensi. Halaman berapa Bu? Apanya? Itu Bu. Bukunya. Bukunya. Berapa Bu? Sekarang halaman 120. Oh, 120. Iya. Nanti kalau ketinggalan, boleh nanti lihat. Ini kan Buranum rekam ya. Nanti boleh lihat rekamannya kalau ketinggalan. Itu ya anak-anak ya. Sudah selesai nulisnya. Kalau yang PJOK, kalian nanti bisa mengerjakan sendiri. Ya, sudah. Buranum tutup ini. Mau Buranum silang? Ada tugas tambahan Pak Bu. Saya mau izin ke kamar mandi. Oh iya. Buranum stop share-nya ya. Apa? Ada tugas tambahan Bu. Tugas tambahan. Tadi pagi Buranum kirim di WA grup. Anak-anak sudah menonton belum? Belum. Nah, kalau belum nanti menonton ya videonya. Di situ ada tugas membuat garis bilangan untuk pecahan. Lihat videonya dulu. Nanti anak-anak buka videonya. Ya, minta ke ayah atau bunda di WA grupnya itu untuk melihat videonya. Ada tugasnya hari ini, Classroom ada anak-anak cuma 2 soal. 2 soal saja dan gampang. Membuat garis bilangan. Lihat video yang sudah Buranum share di WA grup. Oke ya, paham ya? Paham Bu. Ada yang mau tanya lagi? Ada pertanyaan? Tidak Bu. Anak-anak, insya Allah kita mau ketemu kalian berangkat sekolah itu hari Kamis minggu depan. Insya Allah. Seminggu sekali. Seminggu baru 1 kali. Ya, nanti kalau misalnya semakin baik kondisinya, Bantul semakin baik kondisinya, nanti bisa ditambah seminggu lebih dari sekali. Tapi untuk pertama ini seminggu sekali. Hari Kamis insya Allah kelas 3 sekolahnya. Ya. Oleh karena itu anak-anak selalu jaga kesehatan ya, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Jaga protokol kesehatan dengan baik. Pakai masker, cuci tangan dengan sabun, apalagi ya? Jaga jarak, betul. Hindari kerumunan, tidak usah main kemana-mana yang jauh-jauh dulu. Makan makanan bergizi, olahraga. Nah, gitu. Jangan lupa ya, hafalannya anak-anak juga dihafalkan terus, Al-Lail atau Asyam atau Al-Balad atau doa dan hadis. Itu anak-anak. Sekarang foto dulu. Tadi Mas Amar pengen difoto toh. Mana ini Mas Amarnya? Boleh. Mana? Yo, anak-anak semuanya berpose dulu. Mas Aldo, silakan dinyalakan kameranya Mas Aldo. Mbak Naila. Mbak Naila. Biar kelihatan. Ayo Mbak Naila, mana ya Mbak Naila? Mungkin Mbak Naila sedang ke belakang ya, nggak apa-apa. Yuk anak-anak, siap-siap, berpose, senyum. 1, 2, 3. Tunggu, sabar, tahan. Simpan dulu, Syekh.
Mbak Naila kok nggak ada ya? Kemana ya Mbak Naila ya? Sabar anak-anak sih. Ya, cukup. Ya, terima kasih anak-anak untuk waktunya hari ini. Selamat beraktivitas. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari Branum. Apa? Apa Mbak Nafisa? Tanya apa? Enggak. Enggak ada, Bu. Kenapa? Enggak ada, Bu. Kok kurang jelas ya, Mas Farid? Iya. Nanti bisa ditanyakan Ini udah muncul, Bu. Tapi teman-temannya belum. Apa yang sudah muncul tadi apa toh? Ya udah nggak apa-apa ya, yang nggak kelihatan nggak apa-apa. Nah, terima kasih anak-anak ya. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Yuk. Oke, terima kasih. Sudah mengakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya anak-anak sudah lupa nih. Bentar. Hari ini jam 9:30 ada tadarus surat Al-Kahfi live YouTube. Kalau anak-anak belum bisa membaca Al-Quran, tidak apa-apa, mendengarkan saja sudah mendapat pahala. Silahkan anak-anak mengikuti ya di YouTube Mubata. Itu habis ini jam 9:30. Oke, silahkan kalau mau beraktivitas. Dadah, sampai jumpa lagi. Dadah, Bu. Oke.